Alhamdulillah kedatangan tamu dari Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ujang Najmuddin, Kepala Desa Lemadur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kedatangan tamu dari Unpad untuk melaksanakan sosialisasi penelitian metode pengelolaan ketahanan air berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan ini terutama dihadiri oleh BPD, LPM, Kadus, dan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Nah, mudah-mudahan dengan penelitian ini atau sosialisasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama untuk warga dan desa Lemaduhur. Nah, alhamdulillah di sini ada 3 kelompok untuk secara diskusi dengan para peneliti terutama dari Unpad Bandung, yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan diskusi ini terutama kelompok-kelompok ini akan mendapatkan terutama ilmu-ilmu yang diproduksikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Caringin yang diwakili oleh Kasih Ekbang beserta anggota. Yang saya hormati tim peneliti dari Universitas Padjadjaran Bandung beserta anggota. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, Bapak Kepala Dusun Kadus 1, 2, dan 3, para pengurus BPSAB Pangrango, dan tak lupa kepada Babinsa dan Babinmas Desa Lemaduhur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada siang ini kita berada di aula kantor Desa Lemaduhur dalam acara model tata kelola ketahanan air berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Dan saya ucapkan selamat datang dari tim peneliti dari Universitas Padjadjaran Bandung. Inilah sejarah Desa Lemaduhur. Jadi lemah terpisah duhur. Dan mohon maaf kepada sekretaris desa dan pemerintah desa, Lemaduhur yang berkaitan nama desa tidak bisa disatukan, ya. Ini lemah duhur, bukan Lemaduhur. Jadi Lemaduhur tadi sudah saya sampaikan kepada tim yang datang tadi ke sini melihat profil desa. Nama desa Lemaduhur, jadi dipisah. Kata ibu katanya disatukan, kata saya dipisah. Jadi Desa Lemaduhur ini desa induk adalah Desa Lemaduhur. Nah, dimekarkan menjadi 2 desa dengan Desa Cimande Jaya. Antara Desa Cimande Jaya dengan Desa Lemaduhur tidak bisa dipisahkan, Bu. Karena ini ada satu rumpun, yaitu rumpun Cimande. Ada salah satu budaya yang ada di Cimande. Lemaduhur, Cimande, Lemaduhur, karena Lemaduhur ini kampungnya ada di Desa Cimande. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini, ya memang permohonan maaf, keinginannya memang kita yang hadir ini termasuk mungkin Pak RT, Pak RW, 36 RT, 7 RW, 3 Kadus. Maka di sini kami undang hanya 15 personil yang hadir pada saat ini karena mungkin masa pandemi COVID. Nah, mungkin ibu juga takut dimarahin sama gubernur, ya. Maka di sini mematuhi secara protokoler kesehatan.
Kata saya tadi ini lamun 5 tahun makin kieu ya Allah ya Rabbi engap ya. Engap lah. Entar ada informasi kemarin kalau di acara ini mungkin sebagai pembicara boleh dibuka gitu kan, karena mungkin tidak jelas. Nah alhamdulillah pada saat ini kedatangan tim dari Bandung dari Unpad ini adalah mungkin tugas dari pemerintah, baik itu pusat, gubernur turun ke Kabupaten Bogor. Pertama untuk penelitian yang berkaitan dengan ketahanan pangan, terutama ketahanan air bersih. Nah mungkin nanti insya Allah setelah disampaikan oleh Kasih Ekbang, Bapak Camat, termasuk dari kepala tim, ketua tim. Nah nanti dibagi 3 kelompok ya, karena di sini dari utusan dari Unpad ini ada 3 orang. Nanti dibikin 3 kelompok setelah nanti dari Bandung memberikan penyampaian, memberikan sosialisasi, maka nanti dibikin 3 kelompok. Mungkin ada BPD, ada BLPM, ada Kadus, termasuk ada Babinsa, Babinmas. Nah mungkin perlu saya sampaikan juga Ibu, di sini ada kaitan Babinsa, Babinmas memang ada keterkaitan dengan program kerja kami. Jadi setiap ada pekerja, ada acara, mungkin Babinmas dan Babinsa ini garda depan, gitu kan? Insya Allah setiap acara memang selalu hadir. Nah baiklah, nanti supaya lebih jelasnya, terutama mungkin ada penyampaian dari Kasih Ekbang yang berkaitan dengan ya penelitian terutama air bersih, termasuk mungkin dari Bandung, dari Universitas Padjadjaran yang akan menyampaikan lebih jelasnya. Nah mungkin saya mengucapkan selamat datang kepada tim terutama dari Bandung. Mudah-mudahan nanti apa yang disosialisasikan kepada ya warga kami mudah-mudahan akan menjadikan manfaat dan membawakan barokah untuk Desa Lemah Luhur. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Yudi selaku Kasih Ekbang. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya terima kasih Pak Lurah yang sangat terhormat dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang hadir hari ini, dan juga khususnya yang terhormat tim dari Unpad Bandung, Universitas Bandung, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Desa yang sangat dicintai masyarakatnya, dan kawan-kawan dari kecamatan. Sebelumnya saya mewakilkan Ibu Camat mohon permohonan maaf karena beliau juga sekarang sedang mengikuti sebenarnya modal Madura tapi kira-kira karena ada 2 sesi hari ini Bu. Pagi ada di Pasir Buncur, dan Cinagara. Sekarang di Cidirung sama Lemah Luhur. Tadi disampaikan banyak tuh halnya sama Kepala Desa. Dari kami hanya sedikit aja karena FGD fokus ini kelompok sebenarnya grup diskusi, dan nanti yang disampaikan Pak Kepala Desa curhat aja Pak mengenai tata kelola air bersih yang ada di Lemah Luhur. Barangkali nanti curhatan Bapak yang ada, mudah-mudahan dari tim nanti bisa memberikan dorongan ke Bapeda Kabupaten Bogor bisa difasilitasi di Lemah Luhur. Curhat aja tentang tata kelola air bersih yang ada di lingkungan masyarakat Lemah Luhur. Jadi saya rasa tadi disampaikan banyak lah. Nanti dibuat 3 grup. Jadi bukan seolah-olah ini memang kita belajar diskusi. Sampaikan nanti kelompok A, B, C. Ya, mungkin ada nanti tim dari masing-masing dari Universitas Padjadjaran akan mendampingi, dan banyak pertanyaan nanti ya, pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mungkin itu aja Bapak sekalian ya Ibu, karena waktu sudah berjalan terus untuk menjaga waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kades dan juga Pak Depan dari kecamatan yang mewakili Ibu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang siang. Bapak Ibu, nepangkeun kebahasannya abdi karasa asli mah tundiang di Ciwidey, upami pun bapak mah abdi orang Prancis, Peranakan Cianjur Selatan. Nyata kami orang lembut, abdi Ida Widianingsi, ketua tim peneliti, judul kajian teh ayeuna menuju riset perkawis model tata kelola ketahanan air berkelanjutan. Tim peneliti semuanya ada 12 orang, dan sebetulnya sedianya kami dulu menjadwalkan bulan Maret atau April sudah ke lapangan, tapi kita semua tahu ini gara-gara corona semua kegiatan itu tertunda. Jadi termasuk kami di universitas sudah sama, kegiatan lapangan ditunda dulu, baru kami diizinkan ke lapangan. Oleh karena itu tim juga jumlahnya dibatasi, tidak bisa selama abring-abringan ya, tekengeng ke lapangan kita dibatasi, timnya dibagi-bagi karena wilayah kajian itu ada di 3 kabupaten kota dengan lokasi lapangan di 31 desa. Jadi ini caranya cukup banyak, ada 8 ya Pak ya. Ada 8, jadi untuk kegiatannya hari ini dan insya Allah besok juga sesinya paralel, sesi pagi 2, sesi siang 2, mudah-mudahan selesai. Namun tentu saja nanti masih ada tim peneliti di lapangan yang nanti mohon bantuannya setelah diskusi hari ini. Kita jadi jalan sama tadi curhat-curhatnya gitu ya. Setelah curhat-curhatan nanti kita akan meminta nomor kontak seandainya berkenan, nanti ketika kami ke lapangan mungkin bisa dibantu untuk ditunjukkan melakukan observasi, karena kadang-kadang yang kita observasi tidak terbayang kalau tidak kelihatan ya di lapangan seperti apa gitu. Bapak Ibu, jadi sebagaimana tadi dikemukakan bahwa riset ini terkait dengan isu ketahanan air. Nah, mungkin saja tidak banyak di antara kita yang mendengar kalimat atau kata-kata ketahanan air, mungkin tidak banyak. Contohnya kemarin sudah di Cianjur, tapi sudah diskusi di tingkat SKPD dan DPRD saja. Mereka masih nanya, Ibu, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan air? Soalnya selama ini paling juga program itu ketahanan pangan, dan air itu belum pernah gitu ya didengar. Nah, tetapi sebetulnya tidak pernah didengar, belum tentu tidak penting, dan belum tentu tidak ada. Ya, jadi ini mungkin sebelum kita diskusi, perkenankan saya menyampaikan apa yang kami maksud dengan ketahanan air. Jadi isu ketahanan air ini sebetulnya isu yang sudah lama ya, dan juga sangat penting. Kenapa? Karena apalagi di Jawa Barat, penduduk Jawa Barat berdasarkan data statistik tahun 2018 itu ada 48 juta, sekarang sudah ada 50 juta lebih, dan sudah dihitung oleh tim peneliti dari IPB dan UNPAD dalam waktu tahun 2045 penduduk Jawa Barat ini sudah jumlahnya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi, dan kita memang paling tinggi di seluruh Indonesia itu pertumbuhan penduduknya di Jawa Barat. Nah, salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk tentu saja data positifnya banyak, kita punya tenaga kerja banyak dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika bicara tentang isu lingkungan, nah ini masalahnya akan terjadi tekanan terhadap lingkungan karena jumlah penduduk yang banyak itu setidaknya kalau kita bicara air ya, kebutuhan airnya itu akan semakin tinggi ya. Jadi berdasarkan teori kebutuhan air per orang itu setidaknya 10 liter per hari, mulai dari kita bangun sampai gitu ya. Kalau 10 liter per hari di desa ini saja ada berapa penduduk Pak Karis? Desa ini ada berapa penduduk jumlahnya? 13.000 kali 10 liter berarti sadin segitu periode cai di wilayah dia ya. Eta teh di etangnya rata-rata ya, apalagi sebagian besar dari sini penduduknya beragama Islam. Kita kan 5 kali paling tidak menyentuh air walaupun dari
gitu ya istilahnya, sekedul-kedulnya gitu ya, paling kita ini tidak ada satupun individu yang tidak pernah tidak membutuhkan air. Kita membutuhkan air, bahkan badan kita sendiri terdiri dari air. Nah, Indonesia memang secara relatif kita ini posisinya dianggap agak aman, kita kantong airnya banyak, bahkan negara kita sendiri 70% terdiri dari air. Tetapi air laut itu beda dengan air yang bisa dikonsumsi. Jadi bisa air laut itu bisa dikonsumsi, tetapi ada proses yang canggih pakai mesin dan harganya mahal dari nasi itu ya, menetralkan air laut, sehingga ketika riset saya kemarin di Kepulauan Riau itu banyak sekali problem-problem investasi berhubungan dengan air. Jadi banyak yang mau investasi pengalengan tuna kan di Kepulauan Riau itu banyak menghasilkan ikan, tetapi mereka tidak bisa beroperasi, makanya terpaksa diekspor ke Singapura karena airnya tidak punya. Jadi di sana itu di Kepri itu wilayah lautnya itu 97%, 3% daratan. Jadi air maksudnya berarti air banyak, kenapa tidak bisa karena memang air laut itu beda dengan air darat. Nah, Jawa Barat mah alhamdulillah kita punya daratan yang luar biasa, lembah-lembahnya hijau, gunung-gunungnya sekene, bahkan wilayah yang diteliti ini adalah wilayah gede Pangrango Salak. Ini adalah wilayah yang merupakan kantong air terbaik di Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah linggih atau hidup di atas tempat yang airnya itu sangat baik. Nah, tetapi tentu saja kalau kita punya sehari-hari mungkin secara relatif di masyarakat yang kaya air tidak merasa ada masalah dengan air, mungkin ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat Jawa Barat saja, salah satu kasus terbesar yang mungkin kalau dari Babinsa karena terlibatan TNI sangat banyak ya untuk isu restorasi lingkungan di program Citarum Harum. Mungkin semuanya pernah dengar ya, ada Citarum Harum itu jadi viral, jadi sungai terkotor sedunia gitu ya. Itu kan sungai Citarum Harum itu sungai strategis nasional yang luasnya atau panjangnya mencapai 300 km melewati 13 kabupaten kota. Nah, Citarum Harum itu menjadi problem dulu tidak masalah ketika tahun 70-an 80-an ketika gaya hidup masyarakat masih normal ya. Tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri dan juga aktivitas ekonomi masyarakat, maka pelan-pelan sungai itu akhirnya mengalami kerusakan. Ya, kerusakannya itu siapa yang salah? Ya tidak bisa menunjuk siapapun, karena kalau kita lihat mengenai tata kelola air, ini kan sebetulnya bukan hanya apa yang kita pakai, tetapi air itu dari mana. Jadi kita bicara wilayah hulu, wilayah tengah, dan juga hilir gitu ya. Nah ini riset ini juga bicara tata kelola air. Kami melakukan kajian bukan hanya di level desa, tetapi kami melakukan kajian berbagai kebijakan pada level nasional. Kita sudah diskusi dengan anggota dewan di tingkat pusat, kemudian di provinsi, di kabupaten kota, dan sekarang ini adalah bagian lain dari data yang kami kumpulkan langsung dari masyarakat. Karena kami percaya bahwa yang tahu persis apa yang terjadi di tingkat desa ya masyarakat sendiri, tidak bisa kita aja gitu ya, cek koran, cek batur gitu ya. Jadi kami tim Unpad itu akhirnya turun ke lapangan karena ingin memperoleh data. Maka tadi betul tadi kata Pak Kabit Ekbal, punten Pak Manggawe curhat ya, karena memang riset kami ini kan pendekatannya mix ya, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu adalah bagaimana kami menggali data informasi dari narasi ya, dari sumber informasi dari masyarakat yang nanti akan kami olah informasinya. Nah, untuk apa kami turun gitu ya? Ya tujuan dari riset ini adalah ke depan kami berharap melihat penduduk Jawa Barat yang pertumbuhannya agak terlalu sulit untuk dikendalikan, mau tidak mau harus ada upaya strategis untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan, utamanya harus memikirkan bagaimana supaya air Jawa Barat ini aman. Karena kalau air itu tidak ada, maka ancaman yang lain yang lebih dekat itu adalah masalah ketahanan pangan. Bagaimana kita bisa menanam tanaman apapun tanpa pangan gitu ya. Jadi tanpa air. Jadi air ini menjadi sangat penting dan perlu dipikirkan bersama bagaimana pengelolaannya. Jadi kita memang betul sekarang pernah curhat di mana juga air, tetapi sebetulnya kita harus membangun kesadaran bersama bahwa air itu adalah tanggung jawab kita bersama. Betul
pemanfaatan ini juga harus diatur, terbiasa sarawasna. Nah, survei yang kami lakukan di sekitar Das Citarum, di sekitar 6 kecamatan di Kabupaten Bandung, itu kami melakukan survei ke 600 pengguna air ya secara legal. Saat itu ditemukan 2 tahun lalu bahwa salah satu problem di tingkat masyarakat itu adalah perilaku pengguna air. Jadi masyarakat upami di Pemina secai di lembuna ngocor bade di jamban, bade di masjid antep ngocor. Tapi teu emot eta desa Sapalik teu gaduhan cai kapaceakan. Tah eta teh kanyataran teh seueur ya di Cipanjur di beberapa wilayah yang kami teliti ada problem di masyarakat kita, yaitu dia itu hanya melihat kepada lingkungan yang paling dekat dengannya. Jadi kalau misalnya misalnya ada desa Batu tentang air di situ, padahal dia tidak sadar sebetulnya kalau misalnya dikelola dengan baik itu kan air bisa ditampung. Bahkan kalau ada kelompok masyarakat atau bumdes yang kreatif, kan air itu kemudian bisa dikelola dan dijual ke desa lain. Jadi bisa bekerja sama secara menguntungkan. Nah ini yang mudah-mudahan diterima tidak ya. Jadi nanti saya mohon izin ke pihak kecamatan dan desa untuk nanti ada kelompok kecil kita diskusi supaya tidak terlalu malam tapi informasinya lebih banyak ya, tidak terlalu sore, karena kami berharap diskusi ini untuk pengenalan awal cukup 2 jam. Insya Allah nanti kita teruskan kajiannya ke lapangan. Jadi itu yang kami sampaikan bahwa ini penting untuk sama-sama memikirkan bagaimana baiknya air ini dikelola. Karena dari beberapa wawancara dan kajian yang kami lakukan, salah satu problemnya itu air banyak, tetapi akses terhadap air itu belum tentu dimiliki oleh semua masyarakat. Jangankan di desa Bandung saja, kota besar, itu belum bisa memenuhi 70% minimum layanan air bersih. Airnya kurang. Kalau di Bandung airnya memang tidak ada. Di Bandung juga kemarin spamnya pakai spam Jabar itu ngambil dari kampung saya, dari Ciwidey, dicatat ke Bandung. Nah, jadi tidak semua wilayah itu memiliki air. Itu sebabnya kita semua harus duduk bersama memikirkan bagaimana caranya nih daerah resapan air ini kita amankan, ya, kita jaga bersama untuk dimanfaatkan dan bagi kemaslahatan semua orang. Tetapi tentu saja bagaimanapun juga kita juga harus memikirkan bukan hanya pemanfaatan itu kan bukan hanya rumah tangga. Kita juga tahu ada sektor industri, ya, ada sektor lain membutuhkan air. Pertanian juga sangat membutuhkan air, peternakan juga sama. Nah ini yang mungkin kita akan diskusikan nanti, termasuk misalnya tantangannya ya. Tadi kalau kita bicara jumlah air, mungkin bicara konservasi dan lain-lain serta pembagiannya, bagaimana mengelola. Tadi saya senang sudah ngintip-ngintip di desa ini, alhamdulillah sudah ada PAM desa ya, itu sudah sangat bagus. Tapi nanti kami ingin diskusi secara teknis bagaimana sih PAM itu dikelola gitu ya. Dan tadi juga saya sudah mendapatkan informasi awal bahkan bahwa akan ada bantuan Pansimas dari pemerintah. Saya kira pipanisasi Pansimas itu luar biasa bagus karena ini ada satu kasus yang sangat ekstrim yang kami temukan di Cianjur kemarin. Dalam satu desa yang sama, pengeluaran kepala keluarga untuk air itu sangat jauh. Keluarga-keluarga yang memperoleh akses terhadap air hanya membayar antara paling banyak 30.000, ada yang sangat banyak digunakan betul-betul 60.000. Tetapi kalau yang keluarga yang tidak punya akses terhadap air di kampung yang sulit air itu seharga 50.000, jadi sebulan itu 3 juta untuk air saja. Ya, itu kasihan gitu ya. Sebulan sampai situ, yang lainnya cuma paling gede bu katanya 60.000 kami membayar, rata-rata 30, kalau yang sangat sedikit 15 sudah pakai meteran. Nah jadi artinya kan kalau kita hitung secara global berapa ratus juta kerugian masyarakat untuk penggunaan air per bulan. Ya, jadi itu sebabnya bicara air juga bicara produktivitas, bicara kemampuan masyarakat. Kan kalau misalnya bayar airnya mahal atau mengisakola ada air, kan biasanya sumber pendapatan itu ya bisa kelihatan gitu ya. Kalau kita bisa melakukan efisiensi dari pengeluaran penggunaan air, ini sebetulnya sangat baik. Mungkin bisa terjadi investasi dan pemutaran ekonomi yang lebih baik lagi di tingkat masyarakat. Nah itu kalau dari sisi jumlah. Dari sisi kualitas juga air jangan salah ya. Air itu kalau sudah sangat rusak seperti di Citarum, boro-boro dipakai mandi, ngeliatnya juga kita lewat saja sudah mau muntah karena airnya sudah hitam, bau gitu ya. Sudah tidak layak. Jadi tidak akan ada ikan yang hidup juga. Nah itu kalau di Citarum memang kerusakannya itu di wilayah hulu kebanyakan karena
adanya abrasi ya, jadi hutan yang rusak itu banyak longsor, pohon-pohonnya hilang, airnya juga jadi langsung turun ya. Kemudian juga ada di wilayah itu ini perilaku masyarakat nih, buang sampahnya itu pada di Jinjinglung, Kawalungan gitu ya, ini bagiannya tentara nih yang biasanya masyarakat itu. Kemarin waktu saya riset di sektor 2 di daerah Tarumajaya dan di Sukapura, betul bahwa mereka itu kalau ada tentara takut buang air ke itu karena katanya suka disuruh push up, suka didenda. Tapi mereka tetap buang sembarangan, dibuangnya itu di jalan karena ketemunya orang gitu kan. Jadi jalan pindah gitu ya. Nah ini itu isu perilaku masyarakat ini yang salah satu faktor penyebab mengapa air itu jadi kotor ya. Jadi termasuk peternakan yang tidak bagus ya. Jadi ada di daerah Sukapura itu saya menemukan saluran air bersih itu nyampur dengan saluran air kotor bekas memandikan sapi. Sapi kan kena iba pengalitan. Itu sebenarnya ketika tim 4 melakukan penelitian ditemukan bakteri E. coli di dalam air bersih. Kan tidak kelihatan bakterinya ya. Nah itu yang menyebabkan orang kena diare dan sebagainya. Jadi air yang kotor itu kadang-kadang tidak kelihatan kotor, airnya bening, tidak berbau, tapi sebetulnya bakteri itu sudah ada dalam air. Jadi ini juga harus dilihat mengenai air itu kan bukan hanya wujudnya yang harus kelihatan bersih, tetapi memang harus dicek juga layak tidaknya apalagi untuk dikonsumsi. Jadi itu di beberapa tempat kami sudah melakukan kajian karena saya sendiri adalah bagian dari tim riset Unpad di Citarum Research Center. Jadi sejak 3 tahun belakang saya terlibat di dalam berbagai penelitian terkait dengan isu ketahanan air. Bukan hanya di Indonesia, ada juga kerjasama dengan Australia dan Afrika. Nah ini kasus Afrika lebih mengerikan lagi. Saya kalau ke Afrika sampai ini saya ingat umur ya. Saya bilang ya Allah jangan sampai kita mah kayak di Afrika. Di Afrika itu satu keluarga kebijakan pemerintah tidak boleh lebih dari 10 liter per hari satu keluarga. Anaknya mau 6, mau 4, mau 3, mau 2 sama. Jadi kabarnya kami kita dibatasi gitu ya. Karena di sana memang sudah sangat rusak lingkungannya, sangat ekstrim, terutama daerah-daerah bekas pertambangan itu sudah tidak layak, airnya sudah rusak karena di sana banyak sekali pertambangan mineral di Afrika Selatan itu. Jadi makanya saya berpikir gagasan untuk melakukan kajian dan bicara bersama masyarakat, bersama pemerintah dan pemangku kepentingan adalah bahwa sebelum ada kerusakan sebaiknya kita antisipasi. Ya, jadi ini tujuan kami melakukan riset dan mungkin saja kalau saya kan hanya dosen itu ya bisanya kalau menyampaikan informasi kemudian melakukan riset, menulis ya, tetapi masalah keputusan bukan ada di kami ya, pengambil kebijakan yang punya kewenangan. Tetapi akan salah jika kami tidak menyampaikan dan tidak menggali informasi. Jadi itu tujuan kami melakukan riset ini mudah-mudahan memberikan sedikit kontribusi ke Jawa Barat dan ke Indonesia secara umum ya, karena saya melihat krisis air ini sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Nah ini wilayah-wilayah yang kaya malah bener tenang we, saya puas itu mengobohong diri mencari curcol gitu ya, mungkin di dia Pak mangkapnya teruskan di tempat sana gitu ya. Karena saya juga pernah survei tahun 2012 penggunaan air di Kota Bandung. Saya survei pelanggan PDAM saat itu. Dan juga melakukan perbandingan dengan kawasan kumuh yang tidak punya akses PDAM, itu ternyata biaya penggunaan air untuk orang-orang yang kaya di kawasan mewah dengan orang kampung kumuh itu lebih mahal orang miskin beli air Pak. Mereka itu beli air di kompan, orang kaya mah terus ngocor tinggal ganti gitu ya. Jadi 400% lebih mahal biaya penggunaan air itu. Nah udah juga itu, jadi isu air ini juga isu masalah keadilan akses terhadap air. Nah nanti mungkin saya tidak tahu bagaimana pengelolaan di sini, tetapi banyak sekali model-model pengelolaan air yang baik. Sebetulnya sistem PDAM itu juga cukup bagus karena dia melakukan pengelompokan harga, sistem subsidi. Kelompok A, B, C, ada harga yang sifatnya sosial yang betul-betul digratiskan, tidak bayar. Kantor pemerintahan harganya lebih murah, sekolah lebih murah dan lain-lain. Itu yang bisnis itu lebih mahal. Nah itu mah memang kalau di tingkat desa mungkin kewenangannya nanti harus ada dari BPD ya, ada aturan dan mungkin sudah ada di sini saya tidak tahu, nanti kita diskusikan saja. Mungkin itu sementara pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan, maka badannya kita sudah biasa bahasa Indonesia lagi alhamdulillah dan puas hati. Oh iya hilap beri punten. Ayo hilap Pak, ada nyari lawe. Ini tim yang ikut ke sini hari ini ada Bapak Hitara, ya Hitara, kemudian ada
ada Pak Rian. Jadi ini dua tim asisten yang ikut, beberapa ada di desa lain dan kami akan ada di Kecamatan Caringin itu sekitar 10 hari. Nanti akan berkeliling. Nah nanti mungkin di sini saya juga akan diatur nanti malam ya tim siapa yang kemana gitu. Nanti pohon pemenangnya untuk meminta alamat, bukan alamat, nomor HP supaya nanti bisa dikontak karena kan daripada kami bicara sepuluhan daerah, setelah anak-anaknya bisa lepas jatan panggilan saya yang memberikan bantuan di kami timun Pak, dan nanti kalau misalnya ke lapangan kami memang betul ada instruksi melihat lapangan observasi dan memotret beberapa fasilitas publik ya, utamanya terkait dengan air, fasilitas publik masuk kesehatan, pendidikan juga kami butuhkan. Tetapi kami tidak pernah meminta potret KTP. Jadi punten Bapak Ibu kalau ada yang mengaku dari Unpad dan tim saya minta KTP jangan diberikan, dikhawatirkan disalahgunakan namun atos. Maka Bapak ditagih gitu ya. Jadi kami tidak pernah minta itu, kita hanya melihat fasilitas-fasilitas publik dan informasi-informasi terkait dengan riset. Jadi kami juga memakai ini kartu pengenal. Di sini ada kartu pengenal dari Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif. Ininya biru seperti saya begini. Semuanya memakai ini. Jadi saya takutnya bukan apa-apa Pak, zaman ayeuna eta tukang tipu lebih pintar daripada dosen gitu ya. Jadi saya untuk pengamanan karena saya ketua tim dan saya bertanggung jawab untuk aktivitas tim. Kalau merasa ragu nanti bisa kontak saya ya. Itu saja. Maka Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan ya mudah-mudahan apa yang saya informasikan jelas. Widianingsih, SIP, MA, PhD, coba bayangkan dosen dicoba rek berbagi ilmu ka urang nya. Ayeuna urang ngaregepeun tadi penyampaian daripada ketua tim ya Ibu Widianingsih yang begitu jelas untuk kemajuan dan kemakmuran desa kita. Dia punya ilmu, kita punya bahan. Insya Allah mudah-mudahan lemah luhur menjadi barokah. Kebetulan memang momen kita yang kita harapkan seperti itu. Jadi Allah juga menunjukkan bahan ini, bahan buat kemajuan terutama yang berkaitan dengan sarana air bersih. Tadi Ibu menyampaikan sebelum nanti kita bagi kelompok ya, sebelum nanti kita bagi kelompok, nanti takut ada unek-unek dalam hati kita, pengen bertanya, silakan ya. Tapi alangkah baiknya kita bagi tim dulu, bagi kelompok dulu 3 kelompok. Nah, yang pertama kelompok yang berkaitan dengan lembaga desa, yaitu BPD, Bapak Baping, Bu Noelis, Bapak Sudin, Bapak Alam, Bapak Uplek, Bapak Agus, alhamdulillah Pak Haji Ujang, Haji Ujang. Nah ini nanti berbagi rasa, berbagi penyampaian kelompok 1 itu yang kaitan dengan lembaga. Yang kelompok 2 Bapak Chandra sebagai kadus, nanti kadus 1 membawahi RW dan RT. Bapak kadus, Bapak Chandra, Bapak Ndai, termasuk Babinsa, Babinmas, Bapak Suntara. Nah ini kaitan karena ada Danton Hansip hadir untuk pengamanan, terutama nanti untuk persiapan pembenahan sarana air bersih. Yang ketiga, kelompok ketiga Jumarna yang berangkat desa dan itu staf desa. Jumarna, Pak Didin, Pak Sekdes, Pak Idin, Bu Rini, Bu Cinti. Nah itu jadi 3 kelompok. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah tidak ada nanti pertanyaan, bertanya nanti aja di kelompok silakan. Nanti langsung ya bagi kelompok muriling. Jadi 3 kelompok. Ibu nanti di tengah, bapaknya di tengah. Ya nanti kelompoknya dilingkari aja, dilingkari. Jadi ya kudu kayak orang PAUD diatur dan segala dia, kelompok hiji di dia, kelompok 2 di dia, kelompok 3 di dia, dan pokeun. Hasilnya kumaha teu bangke nya, hasil daripada sosialisasi ini yang penting pemanfaatan anak Pak Rahman.
Itu sekali lagi terima kasih kepada rekanan yang hadir pada saat ini. Seandainya nanti mau berbarengan, bertanyanya nanti dalam diskusi ya sekalian. Nah kelompok 1 dibikin Bu Nelis, karena Bu Nelis sebagai guru PAUD, ajak anak-anaknya kumpul gitu kan. Kelompok 1 di sini, siapa nanti yang menyampaikannya? Kelompok 2 nanti yang tadi kita sebutkan, kelompok 3 udah. Pak Lurah tugasnya beres. Pol PP pengamanan, ya, insyaallah. Yang untuk itu mungkin barangkali Bu bertanya nanti sekalian diskusi aja kayaknya gitu kan. Nah, ya silakan untuk membagi kelompok. Namun selaku pembawa acara kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun dari mana Pak air gitu? Kalau kan ada Cuma masalahnya